Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Evita Agustin dari Prodi PGSD akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan di SD Muhammadiyah Lima Porong selama pandemi COVID-19. Yang akan saya ulas yaitu abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih. Dalam abstrak menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui inovasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang diterapkan di SD Muhammadiyah Lima Porong selama pandemi COVID-19. Dalam proses penelitian kali ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi, foto, dan juga video. Hasil menunjukkan bahwa ada beberapa inovasi yang diterapkan pendidik dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi. Inovasi yang diterapkan di SD Muhammadiyah Lima Porong yaitu penyajian pembelajaran dengan multimedia yang memanfaatkan aplikasi Google Classroom, video media pembelajaran, dan WA Group. Pemberian challenge kepada peserta didik dan orang tua dengan metode sambung ayat setiap surat, dan penerapan evaluasi pembelajaran berbasis pada kegiatan dengan menciptakan peserta didik mandiri dan mudah beradaptasi dengan situasi baru. Adapun hambatan yang dialami saat proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 antara lain yaitu kurang pahamnya TIK terhadap orang tua dan peserta didik, permasalahan jaringan internet, kesulitan pendidik memantau perkembangan peserta didik secara keseluruhan, dan keterlambatan pengumpulan tugas. Pendahuluan. Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyaan merupakan salah satu materi atau mata pelajaran yang wajib diberikan untuk peserta didik di SD Muhammadiyah Lima Porong, sama dengan yang dilakukan di sekolah lainnya. Di SD Muhammadiyah Lima Porong ini juga menerapkan sistem pembelajaran daring yang menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran yang membantu pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam hal ini, semua pendidik diharapkan dapat memberikan inovasi pembelajaran seperti menggunakan multimedia, pemberian challenge, dan evaluasi berbasis pada kegiatan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dan lingkungan alam. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai inovasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan di SD Muhammadiyah Lima Porong selama pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. 1. Tentang inovasi pembelajaran selama masa pandemi. 1. Penyajian pembelajaran dengan multimedia. Kegiatan pembelajaran menggunakan media berbasis aplikasi seperti Google Classroom atau video pembelajaran menurut Suryanti dan Nugraheni tahun 2020. Mengatakan video pembelajaran merupakan salah satu solusi yang dapat membantu siswa memahami materi karena video dapat diputar berulang-ulang. 2. Pemberian challenge pada peserta didik. Pemberian challenge diberikan kepada peserta didik dan orang tua sebagai bentuk kerjasama untuk menghasilkan energi positif antar keduanya. Dilakukan dengan sambung ayat tanpa melihat Al-Quran. 3. Penerapan evaluasi pembelajaran berbasis pada kegiatan. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai pada sesuatu menurut One and Born
19 halaman 1. Evaluasi mengarahkan pada keberhasilan proses membentuk peserta didik menjadi mandiri dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Hambatan proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. 1. Kurang pahamnya TIK. TIK adalah media yang mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyiapkan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Menurut Elang 2009, teknologi menjadi salah satu alat bantu pendidik dalam proses belajar mengajar. Hambatan di SD Muhammadiyah 5 Porong terletak pada orang tua dan peserta didik yang kurang pahamnya terhadap teknologi. 2. Permasalahan jaringan internet. Jaringan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Proses pembelajaran membutuhkan jaringan internet untuk melakukan Google Meet atau Zoom Meeting. Menurut Huda 2013, hambatan yang dialami kesulitan menggunakan jaringan karena rumah di pedesaan. 3. Keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak memiliki handphone sendiri. Selama pandemi, tugas dikumpulkan melalui handphone, sedangkan orang tua peserta didik bekerja sehingga mereka terlambat dalam pengumpulan tugas. 4. Kesulitan pendidik memantau perkembangan peserta didik serta keseluruhan. Pemantauan bertujuan untuk mengontrol, mengevaluasi, serta mengecek sejumlah aktivitas yang telah dilakukan. Menurut Prambudi 2012, pendidik mengalami kesulitan selama pandemi untuk memantau peserta didik satu persatu. Simpulan. Demikian karya ilmiah tentang inovasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di SD Muhammadiyah 5 Porong selama pandemi COVID-19. Sesuai dengan pemaparan saya bahwa inovasi yang diterapkan melibatkan orang tua peserta didik. Meskipun dalam kondisi pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, pendidik berusaha membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Pendidik Al-Islam Kemuhammadiyahan membuat inovasi yang kreatif dan membangun kerjasama antar orang tua dengan peserta didik dan menciptakan peserta didik yang melek teknologi, peserta didik penghafal Al-Quran, dan peserta didik yang mandiri serta mudah beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah. Yang kedua, Ibu Kusnaini SE Sarjana Ekonomi. Yang kedua, Ibu Kusnaini SE Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 5 Porong yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan ketersediaan menjadi narasumber. Berikut ini adalah referensi yang saya ambil untuk menggali artikel selama saya mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.